Setiap tanggal 17 Agustus, ada satu kata yang kita ucapkan lebih sering dari biasanya. Merdeka. Lebih dari 8 dekade lalu, sebuah bangsa menyatakan bahwa nasibnya tidak lagi boleh ditentukan oleh negara lain. Sejak itu, kemerdekaan punya banyak arti. Kebebasan menentukan masa depan, kebebasan berbicara, kebebasan berkarya, termasuk kebebasan untuk bernyanyi. Tapi ada sesuatu yang aneh dalam sejarah kita. Pernah ada masa ketika kebudayaan diperebutkan seperti medan perang. Kemudian ada masa ketika kata-kata di lagu bisa membuat ruang jadi sensitif. Dan hari ini, panggung ada di mana-mana. Tapi tekanan juga bisa datang dari mana saja. Karena ternyata setiap zaman punya musik yang dianggap berbahaya. Yang berubah hanyalah siapa yang merasa terancam olehnya. Jadi, setelah puluhan tahun kita menyebut diri kita merdeka, seberapa merdeka sebenarnya sebuah lagu boleh bersuara? Kalau kita ingin menjawab pertanyaan tadi, seberapa merdeka sebuah lagu boleh bersuara, kita harus kembali ke masa ketika Indonesia masih sangat muda dan kebudayaan mulai diperlakukan sebagai urusan negara. Sebelum kita bicara tentang lagu, Indonesia sudah lebih dulu bertengkar soal satu hal yang lebih besar. Apakah seni harus bebas atau harus ikut barisan revolusi? Karena pada masa itu, bahkan sebuah manifesto kebudayaan bisa dianggap berbahaya. Di awal 1960-an, Indonesia bukan cuma sedang mencari arah politik, kebudayaan juga menjadi medan pertarungan. Pertanyaannya sederhana, tapi akibatnya besar. Seni harus mengabdi kepada rakyat dan revolusi, atau seni boleh berdiri sebagai ruang kebebasan manusia? Di satu sisi, ada gagasan yang kuat, diwakili oleh organisasi kebudayaan seperti Lekra, bahwa seni harus berpihak, mendukung revolusi. Di sisi lain, muncul Manikebu, Manifest Kebudayaan, yang menolak seni dijadikan satu-satunya alat politik. Mereka bicara tentang martabat manusia, tentang kebebasan penciptaan, tentang kebudayaan yang universal. Dan perdebatan itu tidak berhenti di ruang diskusi. Dalam beberapa catatan tentang peristiwa Manikebu disebutkan bahwa pada 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang Manifest Kebudayaan. Sejak titik itu, urusan kebudayaan tidak lagi terasa sebagai debat biasa. Bagi banyak seniman, ini menjadi soal siapa yang masih punya ruang dan siapa yang mulai kehilangan ruang. Di titik ini, kita bisa melihat polanya. Kalau sebuah dokumen kebudayaan saja bisa dianggap ancaman, maka lagu yang lebih cepat menyebar, lebih mudah dinyanyikan, akan jauh lebih mudah dicurigai. Dan ketika musik populer masuk ke telinga anak muda, musik tidak lagi hanya dinilai dari bunyinya. Gaya, bahasa, irama, sumber pengaruh, semuanya bisa dibaca sebagai tanda. Kasus Kus Bersaudara terjadi di dalam iklim seperti ini, bukan sebagai cerita tunggal, tapi sebagai gejala zaman ketika kebudayaan sedang diperebutkan. Kisah lengkapnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Pada 1960-an, musik bisa jadi urusan negara karena ia dianggap arah kebudayaan. Tapi setelah kekuasaan berganti, yang sensitif bukan lagi dari mana musik itu datang, melainkan apa yang dikatakannya. Di generasi berikutnya, pertarungan ini berubah bentuk. Tidak lagi terutama soal gaya atau pengaruh luar. Kali ini yang menjadi sensitif adalah kata-kata. Dan salah satu nama yang sering berada dekat garis itu adalah Iwan Fals. Pekanbaru 1984. Di sebuah momen yang sering diceritakan kembali dalam tulisan tentang Iwan Fals, band pengiring sudah disiapkan. Tapi Iwan menilai band yang disiapkan tidak cocok dengan seleranya. Dan ia mengambil keputusan sederhana, tapi berani. Ia tampil sendirian, memegang gitar, berbekal suara, Demokrasi Nasi, dan Mbak Tini. Tapi ada detail yang membuat kita harus berhenti sebentar. Dua lagu itu disebut tidak tercatat dalam 10 albumnya. Pertanyaannya, bagaimana sebuah lagu bisa hilang? Bukan hilang dari ingatan penonton, tapi hilang dari sejarah resmi, dari katalog rekaman. Dan kita tidak bisa langsung menyimpulkan satu sebab, karena hilang bisa berarti banyak hal. Karena pembatasan tidak selalu datang sebagai larangan yang bisa kamu pegang di tangan. Kadang ia datang sebagai sesuatu yang lebih luas, ruang yang mengecil.
Orde Baru adalah era yang sangat menekankan stabilitas. Panggung-panggung musik tetap ada, kaset tetap beredar, musisi tetap berkarya, tapi ada jenis kata-kata yang lebih sensitif daripada yang lain. Bukan lagi sekedar musik itu datang dari mana, melainkan musik ini bicara tentang apa. Kontrol tidak harus lewat dari satu tombol besar bertuliskan dilarang. Ia bisa muncul lewat pintu-pintu kecil, rekaman resmi, kurasi label, penyiaran radio dan televisi, izin pertunjukan, dan suasana sosial politik yang membuat semua orang belajar membaca batas. Dalam iklim seperti itu, sebuah lagu bisa tidak pernah sampai ke publik secara utuh, bukan karena ia tidak ada, tapi karena jalurnya dipersempit. Mungkin bentuk pembungkaman yang paling efektif bukan ketika seorang musisi dilarang bernyanyi, tapi ketika lagu itu tidak pernah sempat menjadi bagian dari sejarah yang tercatat, tidak masuk album, tidak punya ruang edar, dan pelan-pelan dianggap tidak pernah ada. Lalu reformasi dan internet datang, dan kita mengira panggung akan terbuka selamanya. Tapi kalau semua orang sekarang bisa bersuara, kenapa panggung masih bisa hilang? Tasikmalaya, Juli 2025. Sebuah festival musik dijadwalkan berlangsung. Hindia dijadwalkan sebagai salah satu penampil utama. Lalu kontroversi muncul. Menurut laporan, sejumlah organisasi masyarakat dan aktivis yang bergabung dalam aliansi aktivis dan masyarakat muslim Tasikmalaya, Al-Mumtaz, menyatakan penolakan terhadap kehadiran Hindia. Ketua Umum Al-Mumtaz, Ustadz Hilmi, menyebutkan penolakan itu didasarkan pada kekhawatiran terhadap simbol-simbol yang mereka tafsirkan menyimpang dari nilai-nilai agama. Ini penting. Yang kita lihat di sini adalah penilaian dan tafsir dari pihak yang keberatan, bukan vonis hukum, tapi dalam praktiknya, tafsir seperti ini bisa mempengaruhi apakah sebuah panggung jadi dibuka atau ditutup. Lalu pertanyaannya, siapa yang memegang kunci panggung hari ini? Di sini juga, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menyatakan pemerintah kota mendukung kreativitas dan seni. Tapi untuk polemik ini, mereka menunggu keputusan Polda Jawa Barat sebagai pihak berwenang menertibkan izin keamanan. Di titik ini, kita melihat sesuatu yang khas zaman sekarang. Tekanan bisa datang dari luar panggung. Izin keamanan menentukan nasib panggung. Penyelenggara menunggu. Musisi jadi pusat badai tafsir. Dan ada satu detail yang membuatnya semakin tegang. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa hingga saat itu, pihak Hindia maupun penyelenggara belum memberi pernyataan resmi. Artinya, ruang publik sudah ramai, sementara keputusan resminya belum jelas. Di era digital, kontroversi sering bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Kasus ini menyita perhatian warganet. Ada yang mendukung penolakan dengan alasan menjaga nilai lokal. Ada juga yang menyayangkan karena musik dianggap ruang ekspresi yang seharusnya dirayakan dalam keragaman. Dan disinilah kebebasan bermusik jadi rumit, karena yang berhadapan bukan lagi musik versus negara, tapi musik bertemu norma, identitas, rasa aman, dan tafsir yang berbeda-beda. Mungkin bentuk pembungkaman yang paling efektif bukan ketika sebuah lagu diturunkan, tapi ketika seorang musisi mulai berpikir dua kali sebelum merilis sesuatu. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia mulai menghitung apa yang mungkin bisa terjadi setelahnya. Setiap zaman punya musik yang dianggap berbahaya, yang berubah hanyalah siapa yang merasa terancam olehnya. Dan itu membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Di hari kemerdekaan, merdeka untuk siapa? Di awal video, kita mulai dari satu pertanyaan. Seberapa merdeka sebenarnya sebuah lagu boleh bersuara? Dan untuk menjawabnya, kita menelusuri 3 zaman. Di 1960-an, kita melihat kebudayaan bisa diperebutkan dan ruang bisa ditutup dari atas. Di era berikutnya, kita melihat kontrol tidak selalu berbentuk larangan. Kadang lebih sunyi, lebih halus, sampai sebuah lagu seperti hilang dari sejarah resmi. Dan hari ini, kita melihat tekanan tidak selalu datang dari negara, kadang datang dari banyak arah, dan membuat panggung jadi urusan negosiasi. Dan pelan-pelan pertanyaan kita berubah, merdeka untuk siapa? Karena kalau sebuah lagu butuh ruang untuk bersuara, maka kemerdekaan bukan hanya soal boleh atau tidak boleh, tapi soal siapa yang memegang kunci ruang itu.
kita perlu mengingat satu hal sederhana. Kebebasan berekspresi tidak berarti sebuah lagu kebal dari kritik, tidak berarti semua orang harus setuju, dan tidak berarti tidak ada batas hukum. Tapi masyarakat yang merdeka diuji bukan ketika kita mendengar suara yang kita sukai, melainkan ketika kita mendengar suara yang tidak kita sukai dan kita tetap memilih untuk tidak menutup panggungnya. Selamat Hari Kemerdekaan, semoga panggungnya semakin luas.